Yap, welcome back with me again. Nama gue Paul. Selamat datang di channel Teknologi, dan hari ini gue akan mau ngebahas dua handphone yang mempunyai chipset yang serupa, yaitu Snapdragon 720G dengan Adreno 618. Di sebelah kiri gue adalah Redmi Note 9 Pro dan sebelah kanan gue adalah Realme 6 Pro. Redmi Note 9 Pro yang gue beli ini memiliki varian 6GB dengan penyimpanan 128GB. Sedangkan Realme 6 Pro ini gue beli dengan varian 8GB dengan memori internal 128GB. Dilihat dari tampilan belakang, gue lebih suka dengan Realme 6 Pro. Sedangkan dengan Redmi Note 9 Pro ini hanya polos biasa aja. Tapi gue suka susunan dari kamera Redmi Note 9 Pro ini. Bentuknya kotak di tengah, sedangkan Realme 6 Pro ini klasik di bagian pinggir kiri atas. Gua akan bahas dari fisiknya dulu. Kedua handphone ini memiliki bentuk fisik yang sedikit sama, ada kesamaan dan ada perbedaannya. Di kedua handphone ini, kesamaannya itu adalah di fingerprintnya. Fingerprintnya itu sama-sama di tombol power. Jadi sudah berikut tombol power dan sensor sidik jari. Keduanya ini memiliki respon membuka sidik jari yang cukup cepat. Oh ya, sebelumnya gue sudah melakukan speed test untuk kedua handphone ini. Nanti link speed testnya akan gue sertakan di kolom deskripsi. Ya, bedanya di Redmi Note 9 Pro ini ada tombol volume rocker, sedangkan di Realme 6 Pro ini adanya di sebelah kiri. Jadi untuk penggunaan secara portrait lebih gampang di Realme 6 Pro karena ada di dekat telunjuk gue ini. Sedangkan kalau untuk penggunaan landscape lebih enak di Redmi Note 9 Pro karena ketika kalian menonton, gede kecilin suaranya bisa langsung di sini. Atau sedang bermain game, kalian juga bisa besar kecilkan di sini. Ini posisi ideal untuk bermain game dan nonton. Untuk perbandingan ukurannya bisa kita lihat di sini. Kalau Realme 6 Pro lebih kecil sedikit dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Panjangnya lebih panjang sedikit Note 9 Pro. Lebarnya juga lebih lebar sedikit di Note 9 Pro. Jadi ya nggak gitu banyak. Keduanya gua genggam itu cukup. Bisa dilihat di sini kalau jempol gua udah cukup sampai ke ujung dari sudut handphone ini. Dan di Redmi Note 9 Pro juga sama, hampir di ujung. Jadi kedua ini dua-duanya gripnya enak di tangan gua. Di Redmi Note 9 Pro ini depan belakang sudah dilapis Corning Gorilla Glass 5, sedangkan di Realme 6 Pro ini belakangnya ini hanya kaca aja, belum Corning Gorilla Glass 5, tapi bagian layarnya sudah Corning Gorilla Glass 5. Bisa kedengeran di sini pas gua ketuk, tidak se-solid Redmi Note 9 Pro. Untuk bagian layarnya ini ada perbedaan. Bagian layar dari Realme 6 Pro 6,6 inch, sedangkan besar layar dari Note 9 Pro ini sebesar 6,67 inch. Lebih besar, kedua-duanya menggunakan layar IPS, di mana ada perbedaan di mata gua kalau layar IPS dari Note 9 Pro ini memiliki tingkat akurasi warna yang lebih tinggi dibandingkan Realme 6 Pro. Kalau Note 9 Pro ini menggunakan 60Hz, sedangkan Realme 6 Pro menggunakan 90Hz. Jadi ketika scrolling di halaman utama atau kalian sedang browsing, Realme 6 Pro ini lebih nyaman di mata. Sedangkan untuk menonton dan bermain game lebih nyaman di Note 9 Pro menurut mata gua. Kalau Redmi Note 9 Pro ini kamera selfie-nya single, hanya satu, dan di Realme 6 Pro ini ada dual kamera, di mana ada kamera normal dan ada super wide kamera. Jadi bisa dipakai untuk foto beramai-ramai untuk kamera selfie-nya. Kalian ngakalinnya ini ya, kalau mau foto rame-rame tinggal pakai tongsis aja. Sekarang tongsis masih ini nggak? Booming nggak? Gue sih udah jarang lihat ya orang foto pakai tongsis. Sekarang mari kita lihat skor Antutunya. Antutu yang diperoleh
oleh Redmi Note 9 Pro ini sebesar 274.664, sedangkan Realme 6 Pro di angka 284.976. Realme 6 Pro unggul di CPU, sedangkan Redmi Note 9 Pro unggul di GPU. Memori tentu unggul di Realme 6 Pro karena Redmi Note 9 Pro 6GB, sedangkan Realme 6 Pro di 8GB. Gue juga melakukan stress test. Nah, ini gue kurang bisa ngebaca untuk CPU performance-nya. Tapi menurut grafik ini, dilihat dari sini, Realme 6 Pro ini lebih stabil dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Lihat grafiknya itu tidak langsung menurun tajam, sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini naik turunnya bergerak secara tajam. Bisa dilihat di sini kalau baterai levelnya itu turun secara perlahan di Redmi Note 9 Pro, sedangkan di Realme 6 Pro ini turun secara lumayan drastis. Baterai temperatur juga lebih baik di Redmi Note 9 Pro, terlihat di sini hanya 40 derajat, sedangkan Realme 6 Pro ini melebihi dari 40 derajat. Sekarang gua akan mau melakukan LCD testnya. Di kedua handphone ini emang memiliki shadow di bagian punch hole-nya, tapi itu tidak masalah, hanya untuk warna putih polos aja, itu pun juga terlihat hanya sedikit. Ini memang ternyata penyakit dari kamera yang memiliki punch hole, dia memiliki shadow di sekitar mata punch hole-nya itu. Sekarang gua akan melakukan multi-touch. Di Note 9 Pro dulu. Oke, lancar. Oh. Sekarang kita beralih ke Realme 6 Pro. Ternyata sama, gitu juga. Sekarang kita akan lakukan tes di Real Drum. Cukup responsif, tidak ada touch delay. Iya, gua merasakan ada delay di Realme 6 Pro untuk touch-nya. Sekarang akan gua coba dari sektor audionya. Soma, tomodachi kita zo. Goshoubi yaru. Wakaru yo. いただきます。やってる料理勝負。お、今日はクラセが新作か。 Dari segi suaranya, gue bisa simpulkan kalau suaranya itu lebih bagus di Realme 6 Pro. Ya, Redmi Note 9 Pro ini diklaim memiliki haptic touch yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Sentuhan di setting atau scroll atau kita memencet tombol dial pad itu memiliki getaran-getaran yang berbeda-beda di setiap settingannya. Bahkan dibandingkan dengan Xiaomi Mi 9 yang gue punya, haptic touch yang dimiliki oleh Redmi Note 9 Pro ini lebih unggul. Untuk performa gaming, tentunya Snapdragon 720G ini sudah mampu melibas game PUBG dengan sangat-sangat lancar. Gue coba ini bermain PUBG, tidak ada kendala, tidak ada lag, dan semuanya lancar. Dengan settingan anti-aliasing gue nyalain dan pemakaiannya di Smooth Ultra.
Dan dalam melakukan pengecasan, Redmi Note 9 Pro ini bisa dicas dari 6-100% dalam waktu 1,5 jam, yang dimana Note 9 Pro ini memiliki baterai sebesar 5020 mAh dan memiliki kemampuan fast charge hingga 30 watt. Sementara Realme 6 Pro ini memiliki daya fast charge 30 watt juga dengan kapasitas baterai yang lebih rendah yaitu 4300 mAh. Jadi kemampuan mengecasnya ini lebih cepat, didapatkan pengecasan dari 5-100% itu hanya dalam waktu 1 jam 10 menit, sekitar segitu. Jadi ketika kalian sedang mengecas atau ada notifikasi masuk, maka lampu indikatornya itu akan bernyala dan berkedip. Sedangkan di Realme 6 Pro ini tidak memiliki LED indikator. Redmi Note 9 Pro ini sudah dibekali oleh fitur NFC yang dimana untuk kebutuhan berbayar seperti e-money ini sangat memudahkan sekali untuk kita isi ulang e-money, sedangkan di Realme 6 Pro ini belum dilengkapi dengan fitur NFC, jadi ini adalah plus buat Redmi Note 9 Pro. Dari segi kameranya, Redmi Note 9 Pro ini dilengkapi oleh 4 kamera, yaitu 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan Realme 6 Pro ini 4 kamera juga, 64 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Pada bagian depannya memiliki selfie kamera, dua-duanya sama 16 megapiksel wide, tapi di Realme 6 Pro ini ada satu kamera tambahan lagi untuk ultra wide, yaitu sebesar 8 megapiksel sehingga bisa berfoto grup dengan nyaman. Dan berikut beberapa contoh foto dan video yang sudah gua buat. Cek 1 2 3 cek, ini direkam dengan Realme 6 Pro dengan kualitas 1080p 60 fps. Cek 1 2 3 cek, ini direkam dengan Realme 6 Pro dengan kualitas 4K 30 fps. Cek 1 2 cek 1 2 cek, ini direkam dengan Redmi Note 9 Pro dengan kualitas 1080p 60 fps. Cek 1 2 3 cek, ini direkam dengan Redmi Note 9 Pro dengan kualitas 4K 30 fps. Kedua HP ini mendukung 2 slot nano SIM dan 1 slot micro SD. Sudah dilengkapi dengan Bluetooth, di mana Redmi Note 9 Pro ini Bluetooth-nya 5.0. Kalau yang di Realme 6 Pro ini 5.1, jadi lebih unggul di Realme 6 Pro. Dan sama-sama memiliki jack 3,5 audio. Jadi sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi bang, lebih pilih Redmi Note 9 Pro apa Realme 6 Pro aja bang? Redmi Note 9 Pro ini gue beli, banyak bug dan banyak masalah-masalah di dalamnya. Semoga aja sih ini cuma software ya. Jadi kalau Redmi Note 9 Pro ini pure nggak ada bugs sama masalah, gue akan tentu memilih Redmi Note 9 Pro, absolutely. Karena pertama harganya murah dibandingkan Realme 6 Pro. Kedua, layarnya lebih bagus, akurat. Walaupun Realme 6 Pro itu udah 90 Hz. Terus ketahanan baterainya Redmi Note 9 Pro juga lebih baik, sudah 5020 mAh. Tapi gue nggak bisa bilang Realme 6 Pro ini adalah handphone yang buruk. Ini juga sama baiknya dengan Redmi Note 9 Pro. Hanya saja karena harganya aja yang lebih tinggi dari Redmi Note 9 Pro, jadi gue lebih condong ke Redmi Note 9 Pro ketika dia benar-benar lancar dan tidak ada masalah bug. Satu-satunya masalah yang ada pada Realme 6 Pro ini adalah touch delay-nya. Dan itu pun yang gue coba setelah bermain game, itu tidak masalah pada pencetan multitask-nya atau ada delay-delay gitu, gue nggak merasakan. Kecuali kalian yang memang suka main aplikasi Real Drum di dalamnya, mending kalian lebih pilih Redmi Note 9 Pro aja. So, jadi ini keputusannya lagi balik ke kalian. Kalian lebih milih keunggulan-keunggulan mana atau kekurangan-kekurangan mana yang kalian bisa lebih tolerir. Jadi ini video gua buat tanpa adanya sponsor dari salah satu merek kedua HP ini. Keduanya ini gua beli dengan duit gua sendiri di salah satu e-commerce. Ya, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Semoga ini membantu dan bisa memberikan keputusan buat kalian membeli. Terima kasih udah nonton channel Teknologi. Tetap semangat, tetap happy, dan sampai ketemu di video gua selanjutnya. See ya!